Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Columba dan Santa Pamposa, seorang martir. Columba dan Pamposa adalah dua orang biarawati Benediktin. Ketika biara tersebut dihancurkan oleh seorang sultan dari Cordova, Spanyol, semua biarawati lari menyelamatkan diri. Suster Columba tetap bertahan di biara. Di hadapan para prajurit yang menawannya, Columba mengakui diri sebagai biarawati dan akhirnya dipenggal kepalanya. Sementara itu, Pamposa yang tengah menghadap sultan mengalami nasib yang sama. Kepalanya dipenggal hingga tewas. Peristiwa berdarah ini menimpa kedua suster yang heroik itu pada tahun 853. Saudara-saudari, Injil Yohanes dimulai dengan kesaksian bahwa sabda Allah adalah Allah. Dan Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa sang sabda itu adalah sang juru selamat, yakni Kristus Tuhan, sang Allah Putra. Seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus dari Nazaret, Putra Allah, yang akhirnya wafat di salib karena ia sendiri mengaku bahwa ia adalah putra Allah. Tetapi bahwa Yesus itu Allah adalah kebenaran abadi. Bukti yang paling utama ialah berkembang luasnya gereja ke seluruh penjuru dunia yang kini sudah lebih dari 2000 tahun. Dari manakah gereja mendapatkan kekuatan luar biasa itu? Karena Kristus Putra Allah menyertai gereja senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Yesus Kristus. Saudara-saudari, Keuskupan Agung Jakarta adalah wilayah gereja yang tertua di Indonesia. Roh Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus mulai menjamah Jakarta yang waktu itu disebut Sunda Kelapa pada abad ke-16. Pada tahun 1522 ditandatangani sebuah dokumen persahabatan antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran oleh Hendrik Lema dan Raja Pajajaran di Sunda Kelapa. Batu peringatan yang disebut Pedro kini tersimpan di Museum Jakarta. Di atas batu itu terdapat tanda salib tertua di Indonesia. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.